Halo Mujibadi, Today's Update kembali hadir menemani sore Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami rangkai selama 30 menit ke depan. Dan inilah Today's Update selengkapnya bersama saya, Edward Fidiadi. Sebelumnya kami berbelasungkawa atas kejadian di Kanjuruhan, Malang. Semoga tidak terjadi lagi kejadian yang menelan korban di pertandingan olahraga dimanapun juga. Kepolisian memperbarui data jumlah korban meninggal dunia dari kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dari sebelumnya dilaporkan 129 orang, kini menjadi 125 orang tewas. Pembaruan data diumumkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo karena ada perbedaan data korban yang tercatatkan ganda. Selain terus memperbaharui jumlah data, aparat kepolisian juga melakukan investigasi menyusul kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang terjadi pada Sabtu malam lalu. Dalam perkembangan yang sama, Presiden Joko Widodo menginstruksikan 3 langkah penting untuk merehabilitasi insiden kelam sepak bola di tanah air ini. Sementara itu, sejumlah korban tragedi maut Stadion Kanjuruhan yang sudah teridentifikasi diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tangisan histeris pun mewarnai kedatangan jenazah yang dibawa menggunakan ambulans. Segera beralih ke TV digital yang pasti lebih bersih gambarnya, lebih jernih suaranya, dan lebih canggih teknologinya. Khusus bagi Anda Mujibadi yang berada di area Jabodetabek, bersiaplah karena siaran analog akan dihentikan per 5 Oktober 2022 mulai jam 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau cukup menggunakan set-top box untuk tetap bisa menyaksikan program-program seru di Moji. Dan usai jeda berikut, Today's Update akan kembali dengan informasi mahasiswa yang membuang bayi akhirnya ditangkap polisi. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Today's Update bersama saya, Edward Fidiadi. Setelah 3 bulan melakukan penyelidikan, aparat kepolisian Bandar Lampung akhirnya menangkap pasangan mahasiswa karena membuang bayi yang baru dilahirkan. Keduanya tak mau merawat bayi itu karena lahir dari hubungan di luar nikah. Seorang wanita paruh baya tewas terpanggang dalam kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah di Samarinda, Kalimantan Timur. Korban tidak bisa menyelamatkan diri karena menderita stroke. Kita beralih ke informasi lainnya, diterjang angin kencang. Sebuah gedung di Lamongan, Jawa Timur ambruk pada bagian atap dan dinding. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, seorang warga terluka hingga tak sadarkan diri usai tertimpa reruntuhan bangunan rumahnya yang roboh setelah diguyur hujan deras. Banjir merendam ratusan rumah buruh di Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara. Banjir makin parah karena air laut dalam keadaan pasang. Selain satu ini, kami ajak Anda melihat pesona negeri Samba. Today's Update segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Today's Update. Untuk pertama kalinya, Festival Musik Jizforia diselenggarakan di Jakarta International Stadium. Acara yang menampilkan musisi dalam dan luar negeri ini berhasil menghibur pencinta musik tanah air. Dan berikut liputannya untuk Anda. Berbicara soal Brasil, mungkin yang pertama kali terlintas di benak Anda adalah sepak bolanya. Namun Brasil juga punya beragam tempat wisata yang memesona. Berikut informasinya untuk Anda. BMKG mengingatkan potensi cuaca ekstrim hingga 8 Oktober 2022 di 29 provinsi. Selama periode tersebut, BMKG memprediksi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang. Potensi cuaca ekstrim ini akibat adanya perkembangan kondisi cuaca di seluruh wilayah Indonesia yang saat ini diindikasikan terdapat signifikansi dinamika atmosfer. Dan hal ini berdampak pada potensi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Dan berikut perakiran cuaca esok yang kami rangkum dari laman BMKG.
Saksikan seluruh pertandingan terbaik FIFA World Cup Qatar 2022 di jaringan media SCM, mulai dari SCTV, Indosiar Video, Next Parabola, Champions TV, Mentari TV, dan pastinya Moji. Berakhir sudah kebersamaan kita kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Edward Fidyadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Today's Update selanjutnya, hanya di Moji Everyday Excitement. It's Moji.